Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Bapak Ibu jemaah salat subuh, shaimin wa shaimat yang tentunya semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tidak terasa kita telah memasuki hari yang ke-11 di bulan Ramadan ini. Artinya sudah 11 malam kita melaksanakan qiyam Ramadan. Dan insya Allah hari ini 11 hari kita melaksanakan saum Ramadan. Dan kita bisa mengevaluasi bagaimana saum kita dan qiyam kita. Bukan hanya sekedar menahan makan dan minum. Kam min shaim, berapa banyak kata Nabi orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamih, tidak dia dapatkan daripada puasanya illal ju' wal atas, kecuali hanya lapar dan haus. Kenapa? Karena hanya nahan makan minum, tapi nggak nahan mulut, nggak nahan pandangan, telinga, ucapan, pikiran. Padahal jelas Nabi mengatakan idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfas. Jikalau salah satu kamu puasa, jangan berbuat rafas. Apa itu rafas? Ay al-fahsya fil qaul, menyumpah, menyambati, berkata yang keji. Alhamdulillah Ustaz Ulun sudah 10 hari nahan angka 11 kada suah menyembati orang kada kayak sidin nangin tuh sama aja menyembati. Sama menyembati dengan kata kan. Kita ni aneh kadang-kadang. Memuji diri tapi ujungnya justru sama juga. Ya. Nah, makanya agak susah memang. Kadang-kadang manusia itu akunya itu tuh. Dan wajarlah kemudian banyak orang yang selalu merasa paling benar. Inilah sikap yang kadang-kadang sombong, suka menyalahkan. Makanya ketika kita berbicara tentang agama, tentang ibadah, apa yang kita yakinin pegang kuat-kuat. Tetapi tetap jangan sampai menyalahkan orang lain. Ini harus kita pegang. Ada beberapa pendapat. Contoh misalnya tentang penetapan Ramadan aja. Ada 2 pendapat. Ada yang menggunakan metode ru'yat, ada yang menggunakan hisab. Kita yang pakai hisab pegang kuat-kuat tapi jangan menyalahkan ru'yat. Kenapa? Karena dia juga punya dalil kuat. Ya, harus melihat dengan mata kepala. Sedangkan kita juga melihat tapi jangan menghitung. Sama, ya, jangan kita menyalahkan. Ketika kita menyalahkan orang lain, sombong kita, merasa paling benar. Belum tentu kita yang betul, bullshit-nya yang bujuran. Jadi pegang kita, ampun kita, insya Allah kita kini betul, tapi jangan nyalahkan, karena pemahaman itu relatif. Ya, nah maka itu yang harus kita pegang. Yang kedua, rafas itu berkata cabul. Cabul, maka mungkin ada cabul itu kada rami. Sambil berpanjangan di ujung mana berkikisahan, mulai muncul kisah-kisah yang cabul, rame sedikit. Dia nggak tahu itu rafas. Ya, la yashab, jangan bersikap, berbuat, bertindak yang tidak pada tempatnya. Yang ketiga, wala yajhal, jangan bersikap jahlun. Jahlun itu bukan, mohon maaf, bukan bodoh di sini. Abu Jahal itu berapa kali saya bilang dia bukan orang yang bodoh, dia cerdas. Nama aslinya Umar bin Hisham.
Dan dia itu dikenal di kalangan bangsa Arab itu adalah orang yang disebut dengan Abu Hakam. Abul Hakam, bapak yang bijaksana. Dia dari Bani Makhzum, orang yang sangat cerdas. Badannya tinggi, kekar. Kalau dia naik kuda itu kakinya hampir menyentuh tanah. Kalau dia naik kuda hampir menyentuh tanah kakinya. Badannya itu kuat. Dan nggak ada yang bisa ngalahkan dia kecuali Umar bin Khattab. Namun pada ujung kematian dia dipermalukan karena dikalahkan oleh 2 anak kecil, ya, dalam perang Badar itu. Nah, maka dia bukan orang yang bodoh. Justru karena cerdasnya dia itulah makanya dia suka mendengarkan bacaan Quran Nabi. Sampai subuh, Pak. Sampai subuh. Kita jangankan sampai subuh, setumat aja udah ngantuk. Kita tuh ngaji, sebentar aja ngantuk. Si Abu Jahal ini sampai subuh dia. Bayangkan kenapa begitu hebatnya tertarik dengan bacaan Quran Nabi dan dia paham. Tapi dia nggak mau ngakuin Nabi, itu yang disebut jahal. Orang yang timpang, tidak ngikutin kebenaran tuh namanya jahal. Orang sholat dia nggak sholat, sama. Orang puasa dia nggak puasa, padahal tahu itu baik. Ya, itu namanya jahal, ya, jahil ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang kita evaluasi baik. Saya masuk pada hadis yang tadi, man qama Ramadan. Qiyam Ramadan, qama yaqumu qauman wa qiyaman. Fa'ilnya qaim, orang yang melaksanakan ibadah. Apa itu qiyam Ramadan? Salat tarawih dan salat witir. Kata Nabi, man qama Ramadan, siapa yang qiyam Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman. Pertama iman. Iman itu diambil dari kata amanah. Amanah yu'minu. Imanan. Apa itu aman? Aman, tenang. Tentram itu aman. Ya. Orang yang merasakan tenang, merasakan tentram, merasakan nyaman, merasakan kedamaian itu namanya iman. Enggak gelisah. Atau dalam bahasa saya sering nyebutin iman itu sikap yang tenang, optimis, enggak ada ketakutan, enggak ada kekhawatiran. Makanya kata Allah, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya kekasih Allah itu wali Allah. Jadi wali itu kalau di Quran disebutin sifat dan tandanya, enggak disebutin nama. Enggak disebutin nama. Kenapa? Karena semua orang punya kesempatan untuk menjadi wali. Paling kadang wali murid dulu kan. Ya, wali banyak kan. Ada wali kelas, ada wali murid, ada wali kota, ya. Dulu ada juga orang nyekek botol. Kata mama saya dulu itu wali juga, wali baris di atas wala, ya. Jadi punya kesempatan di wali. Maka Allah nyebutin wali itu nggak pernah takut, nggak pernah khawatir. Kenapa? Alladzina amanu, dia beriman. Artinya orang beriman itu nggak pernah takut, nggak pernah sedih. Wah, itu makan apa jual aku, wah, dia nggak punya iman. Padahal jelas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Bahwa binatang aja Allah jamin, apalagi manusia. Nah, kalau wali nggak disebutin nama, nggak sebutin tanda. Tapi kalau nabi Allah sebut nama. Jadi kalau ada yang ngaku jadi nabi yang ke-26, Yosef, dia pendeta sebetulnya. Tapi saya melihat nama ini, satu sisi marah kita melihat berita itu. Waduh, ini saya bilang demi Allah, kalau ketemu udah saya banting nih orang. Kalau misalnya ketemu, untung nggak ketemu. Tapi gedean dia pada saya. Cuman logika hukum kita tidak membolehkan. Ada hukum yang berjalan. Jangan main hakim. Dan kita punya istilahnya, nggak boleh main hakim sendiri. Di satu sisi saya juga memahami ketika nabi kita, agama kita dihina, kita marah. Tapi di sisi lain juga kita harus introspeksi. Mungkin kita juga bersikap yang menghina mereka. Berapa banyak mu'alaf kita yang menghina agama mereka. Masuk Islam menghina agama, kebalikan. Agama dihina. Dan anehnya kita memanggil mu'alaf yang suka menghina itu. Saya paling gak senang. Bukan saya saja, bahkan Allah
Melarang loh. Surah Al-An'am. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Itu jelas. Janganlah kalian mencela, menghina orang yang menyembah kepada selain Allah. Tapi kadang-kadang kita ingin merasakan atau ingin pembenaran agama kita. Nggak perlu, kita udah yakin ini benar, nggak perlu kita minta pembenaran lagi dengan cerita-cerita mereka untuk menghina agama mereka yang terdahulu. Yakin nggak Islam? Kalau yakin nggak perlu kita minta pembenaran dari mereka masuk jadi mu'alaf. Anda tahu berapa sih jumlah mu'alaf dan berapa jumlah murtadin? Lebih banyak jumlah murtadin daripada mu'alaf di Asia. Data itu coba buka lagi. Cuman mereka nggak heboh kayak kita. Nggak heboh. Yang banyak menjadi mu'alaf itu justru di negara Eropa. Yang masuk Islam berbondong-bondong. Indonesia hitung dari berapa 95% di sekitar tahun 50-an Islam turun lagi sampai sekian persen, sampai sekarang berapa? Nggak sampai 80%. Artinya apa? Menurun sebetulnya. Padahal popularitas kita semakin bertambah kan. Di sisi lain juga. Makanya jangan menghina. Kenapa? Apa kata Allah? Fayasubbullah, maka mereka akan menghina Allah aduwan bighairi ilm, dengan melampaui batas tanpa ilmu. Dan betul, ini Yosef ini menghina kita. Maka kita harus proses dia, tangkap dia. Kita nggak terima agama kita dihina, ya. Sebaliknya ini introspeksi, kita jangan menghina agama orang lain, karena kita sebagaimana kita sakitnya hati dihina, mereka juga sakit hati dihina karena merasa benar, ya. Nah, kalau kita merasa agama kita paling benar, udah pegang, nggak perlu minta kebenaran lagi, nggak perlu, karena kita yakin sudah, ya. Kecuali Anda sudah tidak yakin lagi dengan agama ini, baru Anda kemudian cari sana pembenaran di mana-mana. Tapi itulah kadang-kadang kita. Nah, maka orang beriman tuh nggak perlu khawatir, nggak perlu cemas, nggak perlu takut, nggak perlu apa-apa. Inilah yang Allah mengatakan alladzina amanu. Dia orang beriman, wa kanu yattaqun, dan dia bertakwa. Pada 14 April kemarin ada dialog saya dengan Niti Ferry bahwa takwa itu adalah rumusnya adalah perpaduan antara iman dan amal soleh. Itu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian berpuasa, amal soleh. Gabung, maka ujungnya apa? La'allakum tattaqun, kalian bertakwa. Dan takwa itu bukan apa istilahnya? Takwa itu sebetulnya sebuah sikap. Dari kata waqa, yaqi, wiqayah. Ketika ada salah satu di antara sahabat bertanya kepada sahabat, kepada Abu Hurairah, apa itu takwa? Abu Hurairah enggak menjawab, tapi balik bertanya, pernahkah kau berjalan di satu jalan yang istilahnya itu penuh dengan duri, penuh dengan pecahan-pecahan kaca, tahulah gitu. Apa yang kau lakukan? Hati-hati, itu takwa. Sikap hati-hati. Puasa melatih kita untuk bersikap hati-hati. Menjaga lisan kita, menjaga mata kita, menjaga ucapan, menjaga langkah kita, menjaga pikiran kita. Dan takwa itu bukan hanya menjadi libas, menjadi pakaian. Kalau bisa takwa itu menjadi sebuah gaya hidup. Kalau takwa itu jelasnya di Quran itu surah Al-Baqarah ayat-ayat di awal. Apa disebutkan di Quran? Zalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Apa di antara sikap bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang gaib. Ini satu. Yakin kepada yang gaib. Seluruh amal ibadah kita seolah tidak punya makna, tidak punya nilai kalau tidak didasar dengan keyakinan kepada yang gaib tadi. Apa yang gaib itu? Surga, neraka, akhirat, Tuhan, hal-hal yang gaib. Dan kita yakin bahwa nanti akan ada pembalasan Tuhan, itu yang gaib. Nah,
Setelah itu apa? Wa yuqimunas shalah. Ya. Jadi setelah kita meyakini yang gaib, yang kedua adalah menegakkan sholat. Tadi yuqimu, menegakkan, bukan hanya melaksanakan. Menegakkan itu menjaga, memelihara. Bahwa orang yang sholat itu tatkala dia tundukkan kepalanya ke bawah, ke sujud ini, maka di sana hakikatnya dia nggak boleh sombong. Dia harus menjaga dari perbuatan fahsya, dari perbuatan yang mungkar, yang keji. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang sholat belum dikatakan sholat kalau dia masih bersikap yang arogan, yang merasa paling benar, yang merasa dia yang paling baik. Itu yang enggak dibenarkan. Yang pertama adalah mengabdi kepada Allah. Yang kedua, belum dikatakan takwa kalau dia hanya sekedar mengabdi kepada Allah tanpa hablum minan nas, berkhidmat, melayani, membantu manusia. Apa yang kedua? Yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfikun. Lihat, puasa melatih ini juga. Perasaan bagaimana orang miskin, dan nanti di ujung kita akan berzakat. Belum lagi dikatakan bertakwa masih. Kalau dia belum yakin, apa yang keempat? Apa? Wa yu'minuna bima unzila ilaika, kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad, Al-Quran. Wa ma unzila min qablik, ini juga kepada kitab-kitab sebelum kepada Nabi Muhammad. Artinya apa? Sikap menghormati agama orang lain. Hari ini juga enggak, rusak kita. Kita marah agama kita dihina, tapi kita seenaknya menghina orang lain. Nah, kalau dengan agama yang lain aja kita disuruh menghormati, apalagi dengan sesama kita, sesama muslim. Hanya beda kunut kah, kadang kunut kah, 20 kah, 8 kah. Ini dipersoalkan misalnya, maka parah kita. Jadi kita apalagi dengan sama kita nih, jaga ukhuwah. Pecahnya kita karena ukhuwah tidak kita jaga. Nah, yang ujungnya adalah wabil akhirati hum yuqinun. Ini kalau sudah menjadi gaya hidup kita yang dilatih oleh puasa tadi, bukan hanya pakaian kita, tapi jadi gaya hidup. Percaya pada yang gaib, berkhidmat, kemudian mengabdi kepada Allah, berkhidmat kepada sesama manusia, kemudian dia menghormati agama lain dan sesama muslimnya, dan dia meyakini akan akhirat jadi gaya hidup, maka dia akan berubah menjadi satu budaya. Dan inilah yang janji Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau anda ahlal qura amanu wattaqau, kalaulah penduduk satu kampung, satu negeri itu beriman dan bertakwa, yang jadi gaya hidup tadi, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka kami turunkan barakah itu. Nah, ini yang kita inginkan, Pak. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu iman. Nah, selanjutnya yang kedua ihtisaban, dari kata hasibah. Apa maknanya? Menghitung. Diterjemahkan di sini adalah ayat taliban wajhullah wa thawabuh, hanya menuntut ridha Allah dan pahalanya. Sungguh-sungguh berarti kan. Jadi iman dan sungguh-sungguh. Nah, saya ingin cerita gini tentang qiyam Ramadan atau tentang sholat ini. Di hadis dari Abu Hurairah mengatakan, dakhala rajulul masjid, ada seorang laki-laki, dia masuk ke dalam masjid, fa shalla, kemudian dia sholat. Sholatnya adalah sholat tahiyatul masjid. Summa jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia sholat. Jadi laki-laki masuk masjid, dia kemudian sholat. Selesai dia sholat, wa yusallim, dia mengucapkan salam kepada Nabi. Ini salamnya yang kedua nih, dia sholat dulu. Dia masuk sholat hanya salam oleh Nabi. Tapi kalau misalkan memungkinkan salam dulu kan, ada kawan salam dulu baru sholat.
Tapi kalau di sini dia masuk, dia sholat, kemudian dia salam. Faradda alaihi salam, maka Nabi menjawab salamnya. Ini wajib. Menjawab salam itu wajib. Cuman aneh sekarang kalau kita ucapin salam jarang menjawab Assalamualaikum, gitu aja. Apalagi kalau kita datang membawa bakul. Assalamualaikum. Itu kalau padarnya Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Apa jawabannya? Lalui aja orangnya beda. Jawabannya itu. Padahal jelas bilanya ada orang mengucapkan salam, jawab waalaikumsalam, ini ada lalui hajat. Adalah ucapan dalilnya lalui hajat. Ditambah orangnya kada nang mau jawab itu siapa? Orangnya kada 2 kali pulang jadinya dustanya. Nah, jadi apa? Selesai itu Nabi jawab. Faqal, maka Nabi bersabda, "Irji' fasalli fa innaka lam tusalli." Ulangin kau sholat, karena kau belum sholat. Padahal jelas Nabi lihat, sahabat lihat tuh. Ulangin sholatmu, kau belum sholat, kata Nabi. Faraja'a, ulangin, maka dia mengulangin. Fa fa'ala dzalika salasa maratin, mau ulang sampai 3 kali. Sholat dia, habis sholat dia datangin lagi. Ujar Nabi, dia fasalli, ulangin lagi sholatmu. Sholat lagi, ulangi, datang lagi, ulangin lagi, kata Nabi 3 kali. Nah, kalau sudah sampai 3 kali salah, apa yang dilakukan? Kalau kita bertakun lagi, disuruh ulang lagi sampai kiamat, kata tuntungnya salah terus. Maka takun lawan yang tahu kesalahan kita. Nanya, diulang sampai kiamat gak selesai. Maka pertama itu, kalau kita salah sampai berulang-ulang 3 kali, maka bertanya di mana salah kita. Jangan ditaruhkan. Dan kalau sudah kita bersalah, usahakan salah itu maksimal cuma 3 kali. Tapi jangan memang sengaja harus 3 kali misalnya. Ulun salahan Ustaz semalam, kenapa? Tak ambil sandal jamaah. Cuma sekali aja Pak, masih sekali. Harus 3 kali jamaah, ini namanya beristilah. Harus 3 kali mencuntar misalnya. Nanti bertakun lagi, wah ini bukan salah, itu memang sengaja mengulang kesalahan. Ini enggak sengaja dia. Ya. Nah, kalau salah sampai 3 kali, yang terbaik apa? Bertanya. Maka dia berkata, "Walladzi ba'atsaka bil haqq." Demi dia yang mengutusmu dengan hak. Siapa? Berarti Allah. Ini menunjukkan bahwa kita kalau hendak bersumpah itu harus atas nama Allah. Tidak boleh bersumpah atas nama benda. Yang boleh bersumpah atas nama benda itu cuma Allah. Demi langit, demi matahari, demi demi malam, demi waktu, demi duha, hanya Allah. Wal asar. Kenapa? Untuk menunjukkan betapa benda itu harus diperhatikan. Demi masa, perhatikan tuh masa maksudnya oleh Tuhan. Untuk supaya kita bisa memperhatikan. Hanya Allah yang boleh bersumpah. Tapi kalau kita nggak boleh. Apalagi demi cinta, dibulinya. Demi cintaku dingelon ikam, dibulinya. Sama juga binian gitu juga sama, demi Allah yang disuruh bersumpah. Nah, kalau sudah sumpah demi Allah, kita yakinin, kita harus ikut percaya. Ahsanu ghayra hadza, tidak ada yang lebih baik yang ulun gawi kecuali ini. Ini paling bagus dah. Fa'allimni, maka ajarkan ulun. Apa? Maka padahi ulun. Beritahu gitu. Lalu Nabi mengatakan, "Idza qumta ila shalah," bila kau bangkit sembahyang, salat, fakabbir, maka takbir. Takbiratul ihram ini hukumnya wajib. Summa qra'a ma tayassara ma'aka minal Qur'an, kemudian baca apa yang mudah bersamamu daripada Quran. Habis Fatihah maksudnya baca Quran yang nyaman, yang mudah. Jangan yang ngalih. Ini yang dibaca langsung ngalih-ngalih, yang bahasa tangannya. Tapi jangan mentang-mentang mudah ayatnya langganan. Kuliah, kulhu, jakapang di belakang ninang tua. Akan habis. Coba lihat pian di mana-mana, ya Allah. Kecuali di masjid-masjid kita, alhamdulillah kalau orang tuanya banyak.
Di lain-lain itu nang hibak tuh kekanakan ayatnya langganan tepung talah pulang. Ya kekanakan ini biasanya gitu pembegayaan, petakohan. Udah kuliah. Kuliah. Nah, seribuan kita. Nah, ini nanti puntal nih. Di bawah taruhan. Ini kadang petakohan jadinya. Kuliah ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud kabilakum ya. Dia kekanakan mamam laku makan halagi mama sudah lawas bandar enggak abud kabila lakumnya. Nah, jadi jangan air langganan. Tapi jangan juga mentang-mentang seorang ini hafal Quran banyak misalnya langsung ayat 6 panjang. Tolong diganang juga, apalagi ini musim Covid nih. Ya kalau musim Covid nih, biar udah divaksin bertambah. Tahu vaksin? Itu akhirnya busin menjaga itu vaksin. Jadi kalau sholat ya ingat-ingatlah di belakang juga ada peninian pakaian. Jangankan nang Tuhan, ulun terus terang Pak. Bila sembahyang agak menggatar ini kenapa mungkin ada apa sakit ya. Kalau imamnya panjang, ma'alun pulang itu langsung raum nih. Kalau imamnya kan panjang. Makanya saya kalau ini agak kadang-kadang minta tolong ayat jangan terlalu ini karena agak raum penjanak gitu. Beberapa kali kayak gitu. Nah jadi apalagi nang Tuhan ya kalau uluna andom aja andom kalau masih ulun nih masih ya istilahnya 20 kali 2 lah gitu kan masih andom yang jelas ada 20-nya kan kali 2 masih andom saya. Nah itu kadang-kadang pusing apalagi yang Tuhan. Tapi kalau sahabat takun nih nang ulun baca nih malam ini apa jangan ini jangan panjang julah ikam baca aja surah Waqiah. Dikira ini Waqiah tuh alam tarakai. Nggak tahu ini imam tuntung baca Fatihah. Kalau yang baca idza waqa'atil waqi'ah siup peninian kita ya Allah. So pulang betakon nih apa siup nih aku udah tahu jiwa aku kira Waqiah itu adalah alam tarakai. Sekalinya panjang benar itulah jangan. Bapak kenapa nih orang baca malam ini jangan lagi Waqiah itu. Nah ini kada tahan siup ini cuy. Kenapa nak orang baca nih? Baca aja cuy lah surah Al-Kahfi. Maginya panjang. Usah bertakun ya. Kita bisa menilai lah ini belakang ini siapa tua. Jangan sampai membuat fitnah. Ya, jadi imam sasadangnya lah. Kadang kalau saya ngimamin itu kan nanya, kok pendek-pendek Bi? Iya, karena memang di belakang tuh ada Tuhan diganang. Apalagi sekarang musim Covid. Kita juga nggak bisa menukan karena ada banyak ustadz-ustadz kita juga yang terpapar. Bahkan ada yang meninggal dunia. Ada yang sakit juga. Dan ini nggak bisa dibohongin. Ada semua memang ada. Faktanya ada, maka diperpendek lah. Nah kemudian baca yang nyaman aja, yang mudah. Summa raka hatta tatma'inna raki'a. Lalu ruku sampai tumakninah. Allahu Akbar. Tumakninah. Tenang dulu. Jangan berdasarkan kayak di sasaran tua jalan 150 kilo per jam. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Bila apa dibaca? Kasihan ini belakang paninian kasihan. Belum tuntung baca subhana rabbiyal azim. Hanya apalagi subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfir lana makinnya itu hanya subhana sami Allahu liman hamidah subhana aja sidin tahajud tasawuf bincul kepala sidin. Boleh ini ke rumah tatangis. Alhamdulillah jakai himungnya ay aku lihat kamu menangis khusyuk pada sama ikam dia kadangnya khusyuk pakai aja ini
Ulun taulah belakang patah kepala bincul imam tuh kelajuan. Tobat kayak tobatan ada nang tobat ke masjid kayak apa? Kenapa? Karena imam kelajuan. Nah makanya tadi rokoknya yang penting iya kalau ayat laju ya kada sepapalah ayat. Tapi rokok barang jangan laju. Ya. Nah, tuntung. Kemudian setelah rokok summa rafa hatta ta'tadila qa'imah. Lalu angkat sampai i'tadala. Sampai tegak lurus berdirinya. Lalu setelah tegak lurus berdirinya summasjud hatta tatma'inna sajida. Kemudian sujud sampai tumaknina sujudnya. Kemudian summa rafa, lalu angkat lagi hatta tatma'inna jalisa, sampai tumaknina sujud duduknya. Kemudian sujud lagi hatta tatma'inna sajida, sampai lalu sujud lagi sampai tumaknina sujudnya. Kemudian bangkit. Nah, bangkit dari sujud itu dua. Ada yang langsung berdiri, ada yang duduk dulu hanya berdiri. Nabi selagi masih kuat, beliau langsung berdiri. Tetapi kemudian ada lagi dikala usia sudah mulai tua di tahun ke-9 Hijriah, pada ketika pulang dari perang Tabuk. Perang Tabuk itu perang yang tidak terjadi. Kenapa? Musuh buka. Belum apa-apa udah buka duluan. Jadi ketika Nabi sampai di Tabuk nggak ada lagi musuhnya. Ketakutan. Wah, itu umat Islam dulu. Jarak 500 mil ditakutin sudah. Kenapa? Ukhuwahnya, semangatnya. Kita apa? Nggak takut lagi dengan kita. Kalau dulu ditakutin, buka itu musuh. Nah, Nabi akan balik. Tapi Nabi udah gak bisa lagi. Beliau duduk. Duduknya agak lama. Bertahap ya. Kadang-kadang ada apa istilahnya bangun dari sujud, beliau begini dulu. Bangun langsung posisinya masih begini, lalu berdiri langsung. Lama-lama nggak bisa. Karena makanya ada yang sempat beliau tuh duduknya begini aja. Kalau sholat sunatnya beliau panjang. Kalau sholat tahajud itu beliau duduk dulu. Karena nggak bisa lagi langsung berdiri. Nah maka boleh bangun dari sujud itu duduk dulu, hanya berdiri. Boleh duduk sujud dulu, kemudian langsung berdiri. Yang tidak boleh itu sujud langsung buka. Nah ini nggak boleh. Bersujud buka langsung. Ampi sembahyang namanya, batal. Nah kemudian sampai selesai, kemudian kata Nabi, summa al-jalika fi salatika kulluha. Lakukan semua dalam semua salatmu. Rawahu Ahmad wa Bukhari wa Muslim. Nah, ini juga banyak di qiyam ramalan kita kehilangan tumakninah. Laju. Yang tadi jalan 150 mil per jam. Sembahyang tarawih 7 menit tuntung. Tapi jamaahnya ke-7. Wah, ustaz di sana mantap, ustaz imamnya. Fatihah sehinakan hebat. Wah, saya bilang belum hebat. Kenapa? Saya hinakan. Imam yang hebat tuh imam yang Fatihahnya kada bihinak. Nang kada bihinak, imam yang kada bihinak. Ada ustaz mati padahal nah itu nah hebat. Jadi imam yang sehinakan yang hebat, jamaahnya ke-7. Nah, coba ini yang harus kita perhatikan, kualitas sholat kita. Rawahu Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Barangkali ini yang saya sampaikan jam 6 sudah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.